Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua. Pada pagi hari ini, Bukom akan menjelaskan materi kebutuhan istirahat tidur pada pertemuan pertama dan kedua ya. Capaian pembelajaran diharapkan setelah mempelajari bab ini, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan mengenai konsep kebutuhan istirahat tidur. Kemudian, kemampuan akhir yang diharapkan setelah mengikuti pertemuan ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan konsep istirahat tidur, menjelaskan fisiologi tidur, menjelaskan fungsi tidur, menjelaskan faktor yang mempengaruhi tidur, menyebutkan tahapan dan siklus tidur, menyebutkan gangguan tidur, serta menjelaskan proses keperawatan kebutuhan istirahat tidur. Nah, kita tahu ya, istirahat dan tidur merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kesehatan. Orang sakit membutuhkan istirahat dan tidur lebih banyak daripada biasanya. Apa sih istirahat? Ya, istirahat merupakan keadaan yang tenang, rileks, tanpa tekanan emosional, bebas dari kegelisahan, serta bebas dari gangguan dan ketidaknyamanan. Istirahat tidak hanya mencakup tidur saja, tetapi juga bersantai, perubahan dalam aktivitas, menghilangkan segala tekanan-tekanan atau masalah-masalah lainnya. Contohnya seperti berjalan di udara segar, ya, bermain tenis, menjernihkan pikiran, ya, supaya ini ya otot-otot tidak kaku ya. Ini untuk istirahat itu untuk menenangkan otot-otot supaya tidak kaku. Nah, menurut Nero, orang dapat beristirahat bila yang pertama adalah menerima keadaan, ya, yang terjadi, bebas dari hal-hal yang tidak menyenangkan, puas dengan aktivitas yang dilakukan, serta mengetahui akan mendapatkan pertolongan bila dibutuhkan. Baik, kita masuk ke konsep tidur. Apa sih tidur? Tidur merupakan suatu keadaan di bawah sadar di mana seseorang itu masih dapat untuk dibangunkan dengan pemberian rangsang sensorik atau dengan rangsang lainnya. Bisa juga dikatakan status perubahan kesadaran ketika persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan menurun. Nah, tidur dikarakteristikan dengan aktivitas fisik yang minimal, dengan tingkat kesadaran yang bervariasi, perubahan proses fisiologis tubuh, dan penurunan respon terhadap stimulus eksternal. Kenapa tidur itu penting? Nah, dalam 24 jam terjaga, aktivitas otot menurun secara signifikan. Tidur ini dapat menurunkan suhu tubuh, ya, dampaknya banyak sekali ya, diantaranya adalah menurunkan suhu tubuh, penurunan fungsi sistem kekebalan tubuh yang diukur dengan sel darah putih, kemudian juga penurunan pelepasan hormon pertumbuhan, peningkatan viabilitas kerja jantung. Dampak kurang tidur juga mengantuk, tidak berkonsentrasi pada keesokan harinya, sehingga dapat mengganggu memori dan kinerja fisik. Bisa juga terjadi halusinasi dan perubahan nanti. Jadi kita harus ini ya, memperhatikan pola tidur kita. Ya. Selanjutnya, pelepasan hormon pertumbuhan pada dan orang dewasa mudah terjadi pada saat tidur, sehingga kita ya, apalagi anak-anak ya, harus selalu perhatikan pola-pola tidur, ya, harus menjaga intensitas tidur ataupun kualitas tidur, sehingga hormon pertumbuhan dia akan mulai reaksi pada saat anak-anak ini tidur. Kemudian sebagian besar sel tubuh menunjukkan peningkatan produksi dan pemecahan protein yang berkurang selama tidur nyenyak. Tidur juga membantu manusia menjaga fungsi emosional dan sosial yang optimal jika terjaga dengan memberi istirahat saat tidur ke bagian otak yang mengendalikan emosi dan interaksi sosial. Nah, makanya kalau banyak ada orang-orang yang sering emosional, marah-marah, barangkali ini tidurnya
kurang ya, barangkali sering banyak begadangnya. Ya, kalian jangan seperti itu ya. Kalian harus menjaga pola tidur sehingga pada saat Anda kuliah tidak mengantuk, bahkan tidak emosional. Oke, next. Nah, sekarang masuk ke fungsi tidur. Fungsi tidur diantaranya adalah menjaga keseimbangan, ya, baik mental, emosional, dan kesehatan. Juga melindungi tubuh, konservasi energi, restorasi otak, serta meningkatkan fungsi imunitas, regulasi suhu tubuh, restorasi badan otak, ya, atau growth hormon pertumbuhan. Nah, ini beberapa dampak dari kekurangan tidur pada remaja biasanya nih ya, meningkatkan angka ketidakadilan kelas. Nah, kalian masuk mana nih? Kalau kuliah sering bolos, nah barangkali malamnya dia kurang tidur karena banyak begadang. Nah, mulai sekarang kalian harus menjaga pola tidur ya. Bisa mulai jam 9 malam, nanti bangun jam 4, 5, harus dibiasakan ya. Ini ya, dampaknya adalah meningkatkan angka ketidakhadiran di kelas, mempengaruhi prestasi di sekolah, meningkatkan penggunaan alkohol dan rokok meningkat, risiko obesitas menurunkan daya tahan tubuh. Ini dari penelitian Liu yang dilakukan pada tahun 2010 ya. Banyak sekali tentunya dampak kekurangan tidur ini. Nah, berikutnya adalah fisiologi dari tidur. Aktivitas tidur kita itu diatur oleh dan dikontrol oleh dua sistem pada batang otak, diantaranya adalah reticular activating system (RAS) dan synchronization bulbar synchronization ini ya sistem ya. Yang pertama reticular activating system, yang kedua adalah bulbar synchronization region ya. Apa itu RAS? Di bagian batang otak kita memiliki sel-sel khusus yang dapat mempertahankan kewaspadaan dan kesadaran, memberikan stimulasi visual, pendengaran, nyeri, dan sensori raba, serta emosi dan proses pikir. Ya. Kemudian pada saat sadar, RAS ini mengeluarkan katekolamin, sedangkan pada saat tidur terjadi pelepasan serum serotonin dari BSR. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah bulbar synchronizing region. Ritme sirkadian. Makhluk hidup memiliki bioritme atau jam biologis yang berbeda. Bioritme pada manusia dikontrol oleh tubuh dan disesuaikan dengan faktor lingkungan, diantaranya seperti cahaya, kegelapan, gravitasi, atau stimulus elektromagnetik. Kadang kan orang nggak bisa tidur karena cahayanya terlalu terang, ya. Atau nggak bisa tidur karena gelap, butuh cahaya. Kan berbeda-beda pola bioritmenya, ritme sirkadiannya. Ya. Nah, bentuk bioritme yang paling umum adalah ritme sirkadian yang melengkapi siklus selama 24 jam. Ya. Fluktuasi denyut jantung, tekanan darah, temperatur, sekresi hormon, metabolisme, dan penampilan serta perasaan individu tergantung pada ritme sirkadiannya. Nah, tidur ini merupakan salah satu irama biologis tubuh yang sangat kompleks. Sinkronisasi sirkadian terjadi jika individu memiliki pola tidur bangun yang mengikuti jam biologisnya. Makanya kita sekarang harus bisa mengatur ya ritme sirkadian kita sendiri. Biasakan pola tidur yang sehat ya. Bisa dimulai tadi misalkan jam 9 malam. Nanti bisa bangun jam 4 atau jam 5 pagi ya. Kemudian tahapan tidur ya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan bantuan alat elektroensefalogram ya, elektrookulogram dan elektromyogram, diketahui ada 2 tahapan tidur. Yang pertama adalah non-rapid eye movement atau non-REM. Yang kedua adalah rapid eye movement atau REM. Yang lebih terkenal adalah
tidur non-REM dan tidur REM ya. Apa itu tidur non-REM? Tahapan non-REM ya disebut juga sebagai tidur gelombang pendek ya, karena gelombang otak yang ditujukan oleh orang yang tidur lebih pendek daripada gelombang alfa dan beta yang ditunjukkan orang yang sadar ya. Tidur non-REM terjadi penurunan sejumlah fungsi fisiologis tubuh. Semua proses metabolisme termasuk tanda-tanda vital, metabolisme dan kerja otot melambat. Kemudian tidur non-REM terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama dan kedua disebut tidur ringan, light sleep. Yang kedua adalah tahap 3-4 disebut sebagai tidur dalam atau deep sleep atau delta sleep. Tapi kita ketika tidur biasanya juga melewati tahapan-tahapan tersebut. Ya, yang pertama ya, tahap pertama dari tidur non-REM ya, sekitar 5-10% dari total waktu tidur. Tahap ini meliputi tingkat paling dangkal dari tidur. Tahap terakhir beberapa menit, kemudian pengurangan aktivitas fisiologis dimulai dengan penurunan secara bertahap tanda-tanda vital dan metabolisme. Ini seseorang mudah terbangun dan stimulus sensori seperti suara. Ada misalnya kita tidur, kalau ada suara keras kita masih mendengar ya, kita terbangun kan itu tidur lagi. Seseorang ketika terbangun merasa seperti telah melamun. Kadang kita nggak sadar ya bangun tidur tiba-tiba bengong. Ya. Nah ini masuk tahap 1. Kemudian tahap 2 non-REM, tidur non-REM. Tahap 2 merupakan periode tidur bersuara, sekitar 40-50% dari total waktu tidur. Kemajuan relaksasi, terbangun masih relatif mudah, tahap berakhir 10 hingga 20 menit. Kelanjutan fungsi tubuh menjadi lamban. Masuk tahap 3 non-REM, meliputi tahap awal dari tidur yang dalam. Kalau tadi kan yang 2 tahap itu kan masih ketika ada suara masih kita terbangun, ketika dipegang, dirangsang masih kita terbangun. Nah, ini tahap ketiga ini merupakan tahap awal dari tidur dalam, sekitar 20% dari total waktu tidur kita. Orang yang tidur sulit dibangunkan dan jarang bergerak, ya kayak orang mati ya, jadi sudah sulit, dipanggil-panggil aja nggak dengar. Ya, digerak-gerakkan aja nggak bisa ya. Otot-otot dalam keadaan santai penuh. Tanda-tanda vital menurun tapi tetap teratur, jadi ritmi ya. Tahap terakhir sekitar 15 hingga 30 menit. Nah, yang terakhir adalah tahap keempat dari tidur non-REM. Ya, merupakan tahap tidur terdalam ya. Sangat sulit untuk membangunkan orang yang tidur. Orang yang kurang tidur akan menghabiskan porsi malam yang seimbang pada tahap ini. Tanda-tanda vital menurun secara bermakna dibandingkan selama jam terjaga, dibandingkan normal tadi ketika dia terbangun ya, dia menurun lebih lambat ya. Tahap terakhir kurang lebih 15 hingga 30 menit. Tidur sambil berjalan dan aneuresis dapat terjadi. Nah, kadang kan ada yang orang tidur tapi tiba-tiba bangun kemudian berjalan. Nah, ini dia masuk ke tahapan paling dalam, yaitu tahap 4 tidur non-REM. Nah, itu ya. Baik, masih ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa kalian di e-learner itu kan ada ini ya tempat untuk berdiskusi. Nanti kalian masukkan aja pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya belum paham ya. Nanti kita jawab via e-learning ya. Selanjutnya ya. Tadi ya siklus tidur non-REM kalau kita gambarkan seperti ini ya. Mulai non-REM tahap 1 nih menuju non-REM tahap 2, kemudian non-REM tahap 3, kemudian non-REM tahap 4. Nanti setelah keempat ya akan kembali lagi ke non-REM tahap 3. Ya, tahap 3 itu kan tadi mulai ini ya, mulai tahap tidur dalam ya. Kemudian akan kembali lagi ke non-REM tahap 2. Kemudian tidur REM ya. Siklus ini akan berputar terus sampai terbangun deh. Jadi seseorang yang ketika tidur nanti pastinya melalui siklus tidur non-REM. Ya. Baik.
Kemudian masuk ke rapid eye movement REM atau REM ya. Tidur REM biasanya terjadi setiap 30 menit dan berlangsung selama 5 sampai 30 menit. Nah, tidur REM ini biasanya tidak nyenyak ya, tidak senyenyak tidur non REM ya. Kalau non tadi sampai dalam, sampai dibangunin aja nggak bangun-bangun ya. Ada suara keras aja nggak bangun. Nah, ya. Dan sebagian besar mimpi terjadi pada tahap ini. Tuh ya. Otak cenderung aktif selama tidur REM dan metabolisme meningkat hingga 20%. Kadang kita kan pada saat mimpi ya, mimpi tuh kita lari-larian misalnya. Nah, ini kerja jantung kita juga meningkat. Tanda-tanda vital kita juga meningkat. Metabolisme kita meningkat sekitar 20%. Nah, ini ketika kita mimpi ini adalah masuk ke tahapan tidur REM ya. Nah, tahapan ini individu menjadi sulit untuk dibangunkan atau justru dapat bangun dengan tiba-tiba. Tonus otot terdepresi, sekresi lambung meningkat. Nah, ini biasanya ya yang ileran itu ya, ngecas ya. Nah, dan frekuensi jantung dan pernapasan sering kali tidak teratur, terengah-engah karena disertai dengan mimpi tadi loh, ya. Bagusnya tidur itu nggak ada mimpi ya, nggak bermimpi. Kalau mimpi itu kan seolah-olah kita memang tidak tidur ya, kita beraktivitas seperti biasanya. Makanya ini kan meningkat metabolismenya sampai 20% ya. Oke. Next. Selanjutnya, karakteristik tidur REM. Yang pertama adalah mimpi yang penuh warna dan tampak hidup dapat terjadi pada tidur REM. Ya. Tahap ini biasanya dimulai sekitar 90 menit setelah mulai tidur. Dicirikan dengan respon otonom dari pergerakan mata yang cepat, fluktuasi jantung dan kecepatan respirasi dan peningkatan atau fluktuasi tekanan darah. Terjadi tonus otot skelet menurun serta peningkatan sekresi lambung. Tadi kalau pada ini ya ngorok itu ya sampai keluar air liur ya, terjadi sekresi. Nah, ciri-cirinya tidur REM ini adalah tadi masih lanjutan ya. Peningkatan sekresi lambung tadi sangat sulit sekali membangunkan orang yang tidur. Durasi dari tidur REM meningkat pada tiap siklus dan rata-rata adalah 20 menit. Nah, selanjutnya, siklus tidur. Ya. Individu melewati tahap tidur REM dan non-REM dan REM selama tidur. Siklus tidur yang komplit normalnya berlangsung selama 1,5 jam dan setiap orang biasanya melalui 4 hingga 5 siklus selama 7-8 jam tidur. Jadi kalau kita tidur 7-8 jam biasanya dewasa ya. Ini akan melewati siklus ya, kurang lebih 5 siklus. Tadi mulai tidur non REM tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, kemudian balik lagi tahap 3, tahap 2, tahap 1, kemudian tidur REM. Ya, seperti itu. Siklus tersebut dimulai dari tadi ya, non REM tadi ya. Kemudian tahap ya, non REM 1 sampai 3 berlangsung selama 30 menit. Diteruskan tahap 4 kurang lebih 20 menit. Kembali lagi ke tahap 3 2 selama 20 menit. Tahap 1 REM muncul sesudahnya dan berlangsung sekitar 10 menit. Nah, nanti ini lama-lama adalah kebangun ya. Nah, ini gambarnya ya, bisa dilihat ya. Tadi ya siklusnya tadi ya, tadi di awal sudah ada sih. Cuma ini penjelasan lebih lanjutnya. Oke. Tentunya nanti sesuai usia juga berbeda-beda siklus tidurnya ya. Kemudian durasinya juga akan berbeda tergantung usia. Ya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan ditampung dulu ya, nanti bisa disampaikan lewat Eleanornya. Kemudian, nah ini gambarnya siklus tidur dan gelombang otaknya ini ya. Bangun dan step 1, step 2, step 3, step 4, kemudian masuk ke REM berikutnya. Step 1 ya. Mulai memasuki tidur yang masih dengan mudah terbangun. Sebenarnya ini sama dengan tadi ya siklus ya. Step 2 mulai hilang kesadaran dan lebih tidak mudah terganggu. Step 3 transisi ke tidur lebih dalam
Stage 4 tuh tidur yang dalam itu sama tadi loh, siklus tadi loh, siklus non REM tadi loh, ya. Mulai masih bisa terbangun dengan suara, yang kedua terbangun dengan respon dipegang ya. Kemudian yang ketiga itu adalah mulai tidur dalam, yang kemudian keempat adalah tidur sangat dalam, sama dengan stage ini ya. Nah, ini tidur dan produktivitas. Jika kita tidur, biasanya dimulai dengan stage 1 dan kemudian bergerak ke stage 2, 3, dan 4. Setelah kita tidur nyenyak, stage 4, stage 3, dan stage 2 diulang sebelum akhirnya masuk ke fase REM sleep. Ya, selalu diakhiri dengan REM ya. Setelah fase REM selesai, kita biasanya kembali ke stage 2. Nah, begitu seterusnya. Setiap malam, jumlah tidur optimal yang seharusnya kita dapatkan adalah 8 jam semalam. Jadi kalau kita tidur mulai jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ya, ya sekitar jam 4 sudah bangun ya. Itu sudah enak itu. Kalau bangun itu sudah seger ya, karena sudah sesuai ya. Nah, ini beberapa perbedaan ya. Kalau umur 0 sampai 1 bulan, ini durasinya kurang lebih 18 jam. Siklusnya ada 12 ya. Kemudian kalau usia 1 sampai 12 bulan, ini durasinya atau lamanya 14 sampai 18 jam. Siklusnya 9 sampai 12 kali ya. Sampai nanti ini wanita hamil ya. Wanita hamil juga ini kurang lebih juga 8 jam. Siklus tidurnya kurang lebih 5 jam. Makanya kalau orang hamil kan ini ya sering-sering juga terbangun ya. Karena dari segi postur tubuh juga mempengaruhi ini ya. Nggak nyaman juga ya. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas tidur. Yang pertama adalah penyakit. Kalau kita sedang sakit, tentunya mau tidur juga susah ya. Mau apalagi ini ya, penyakit dapat menyebabkan nyeri atau stres fisik. Ini dapat menyebabkan gangguan tidur. Individu yang sakit membutuhkan waktu tidur yang lebih banyak daripada biasanya, harusnya seperti itu. Cuma ketika kita sakit mau tidur aja susah ya, bagaimana mau tidurnya lama. Nah, ini harus bisa diatur, dengan polanya diatur ya. Siklus bangun tidur selama sakit juga dapat mengalami gangguan. Kadang kan kalau orang normal kan tidurnya pulas sampai pagi, sampai jam 4 bangun. Tapi ketika sakit 1 jam tidur, kemudian terbangun nyeri, kemudian tidur lagi 1 jam terbangun lagi. Nah, itu memang salah satunya adalah penyakit dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur. Kemudian lingkungan. Nah, faktor lingkungan dapat membantu sekaligus menghambat proses tidur. Ya, tidak hanya stimulus tertentu atau adanya stimulus yang asing dapat menghambat supaya tidur. Contohnya adalah tempat keadaan atau suhu yang tidak nyaman atau ventilasi yang buruk dapat mempengaruhi tidur seseorang. Seiring waktu, individu bisa beradaptasi dan tidak lagi terpengaruh dengan kondisi tersebut. Ya, kadang ruangan panas, ya, apalagi kalau yang terbiasa AC-an ya, ketika listrik padam, nggak bisa tidur karena lingkungannya tidak nyaman, suhunya tidak nyaman, panas ya. Itu salah satu adalah lingkungan ya, mempengaruhi kualitas atau kuantitas tidur. Selanjutnya adalah kelelahan ya. Kondisi tubuh yang lelah dapat mempengaruhi pola tidur seseorang. Semakin lelah seseorang, semakin pendek siklus tidur REM yang dilaluinya. Setelah beristirahat, biasanya siklus REM akan kembali memanjang. Ya, jadi kalau kita lelah, seharian capek bekerja, ya, apalagi banyak pikiran, ya, tidak hanya lelah fisik, tapi juga lelah secara psikologis. Ya, ini juga akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas tidur. Selanjutnya adalah gaya hidup. Ya. Individu yang sering berganti jam kerja harus mengatur aktivitasnya agar bisa tidur pada waktu yang tepat. Kalau kita sebagai perawat ya biasanya kan kerjanya adalah shift ya. Shift itu adalah bisa pagi, siang, dan malam sehingga pola tidurnya ya juga pastinya akan berubah. Nah, ini harus pandai-pandai bagaimana bisa mengatur pola tidur yang baik, yang sehat. Ya, tetap kita harus 8 jam untuk bisa memenuhi pola tidur yang normal. Ya. Selanjutnya adalah stres emosional. Nah, ini stres, ansietas, bingung, depresi seringkali mengganggu tidur seseorang ya. Kondisi ansietas dapat meningkatkan kadar norepinefrin darah melalui stimulasi sistem saraf simpati.
Kondisi ini menyebabkan berkurangnya siklus tidur non-REM tahap 4 dan tidur REM serta seringnya terjaga saat tidur karena emosi ya. Jadi tidurnya juga nggak nyenyak, masih memendam, masih ada ini ya. Jadi kadar norepinefrin melalui stimulus ini meningkat ya. Tuh. Selanjutnya adalah stimulan dan alkohol. Orang yang sering konsumsi alkohol ini juga akan terganggu baik kuantitas maupun kualitas tidurnya. Ya. Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat mengganggu siklus tidur REM. Ya. Pengaruh alkohol yang telah hilang dapat menyebabkan individu sering kali mengalami mimpi buruk. Ini sebisa mungkin ya memang harus dihindari ya konsumsi alkohol ini ya. Selanjutnya adalah diet. Ya, siapa ini yang sering ini ya diet ya, mau menurunkan berat badan ini ya. Biasanya dia makan sehari 3 kali, piringnya penuh. Nah, ini karena pengen diet sehingga ini ya belum beradaptasi sehingga tidak bisa tidur. Keingat makanan terus nih. Nah, ini dia salah satunya juga mempengaruhi kuantitas dan kualitas tidur. Kalau belum terbiasa ini biasanya pertama-tama ini ya. Nanti kalau sudah terbiasa juga tidak ya. Selanjutnya adalah merokok. Nah ini ya Bang, sering merokok nih. Sebenarnya tidak hanya perokok pasif, yang tidak hanya perokok aktif ini, pasif pun juga akan mempengaruhi nih ya. Nikotin yang terkandung dalam rokok memiliki efek stimulasi pada tubuh. Perokok seringkali kesulitan untuk tidur dan mudah terbangun di malam hari. Nah ini tidak hanya perokok aktif saja loh ya, nih bagi ibu-ibu atau anak-anak yang ayahnya atau suaminya perokok, nah ini hati-hati ya. Kemudian medikasi, obat-obatan ya, memang ada obat-obatan yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur ya. Dapat mengaruhi ini ya, hipnotik dapat mengganggu tahap non-REM 3 dan 4 tidur ya. Beta blocker dapat menyebabkan insomnia dan mimpi buruk. Sedangkan narkotik misalnya hidroklorida dan morfin ini diketahui dapat menekan tidur REM dan menyebabkan seringnya terjaga di malam hari. Selanjutnya adalah yang terakhir, motivasi. Nah, keinginan untuk tetap terjaga terkadang dapat menutupi perasaan lelah seseorang. Perasaan bosan atau tidak adanya motivasi untuk terjaga seringkali dapat mendatangkan kantuk. Ya, misalnya termotivasi, nah besok saya ini ada panggilan kerja misalnya, termotivasi makanya saya besok harus bangun pagi, nah sekarang saya harus tidur misalnya. Ini juga mempengaruhi ya kuantitas dan kualitas tidur. Oke, next. Nah, ini sekarang masuk ke beberapa gangguan tidur yang sering kita temui ya, Pak. Mungkin bahkan kita juga bisa ya pernah mengalami ya, atau mungkin nanti ketika kalian praktek atau bisa jadi perawat, barangkali ada beberapa pasien yang mengalami beberapa gangguan tidur. Nah, yang pertama adalah insomnia. Kita sering dengar ya insomnia ya, dan mungkin tahu ya, secara gampangnya insomnia adalah tidak bisa tidur gitu ya. Nah, insomnia ini adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan tidur baik secara kualitas maupun kuantitas. Gangguan tidur ini umumnya ditemui pada individu dewasa. Nah, penyebabnya bisa berbagai faktor atau mungkin karena gangguan fisik, karena faktor mental atau perasaan gundah atau gelisah. Ya, ini multifaktor ya. Selanjutnya adalah parasomnia. Nah, parasomnia ini adalah perilaku yang dapat mengganggu tidur atau muncul saat seseorang tidur. Gangguan ini umum terjadi pada anak-anak. Ya. Beberapa turunan parasomnia antara lain sering terjaga, misalnya tidur berjalan. Nah, kadang anak-anak yang ini ya, dia berjalan tapi padahal dia matanya merem, masih tidur ya. Night terror, gangguan transisi bangun tidur, misalnya mengigau, ngelindur itu loh ya. Parasomnia yang terkait dengan tidur REM, misalnya mimpi buruk, atau lainnya, misalnya bruxisme. Ya. Selanjutnya adalah gangguan tidur lainnya, hipersomnia. Kebalikan dari insomnia, ini malah tidur terus, ini juga merupakan gangguan loh. Ya, jangan dikira tidur terus ini sehat, tidak. Ya, ini juga merupakan gangguan yang dapat disebabkan oleh kondisi tertentu seperti kerusakan sistem saraf, gangguan pada hati atau ginjal, atau karena gangguan metabolisme, ya, atau karena hipertiroidisme, ya, kelebihan hormon tiroid
tiroid ya. Hipersomnia pada kondisi tertentu dapat digunakan sebagai mekanisme coping untuk menghindari tanggung jawab pada siang hari. Nah ini kurang tidur terus lah, supaya apa? Oh dikira tidur ya, nggak kerja, akhirnya tidur terus ya. Tuh, itu gangguan ya. Selanjutnya adalah narkolepsi. Nah, narkolepsi merupakan gelombang kantuk yang tak tertahankan yang muncul secara tiba-tiba pada siang hari. Nah, ini kita sering mengalami ya ketika kita sedang rapat, ketika kita sedang kalau kalian kuliah ya, tiba-tiba ngantuk ya. Jadi dosen menjelaskan seperti ditimang-timang. Nah, ini namanya adalah narkolepsi. Disebut juga serangan tidur atau sleep attack. Penyebabnya belum pasti diketahui, tapi diduga karena kerusakan genetik sistem cara pusat yang menyebabkan tidak terkendalinya periode tidur REM. Alternatif pencegahannya adalah dengan obat-obatan seperti amfetamin atau metilpenides atau hidroklorida atau dengan antidepresan seperti imipramin hidroklorida. Nah, selanjutnya adalah apnea saat tidur. Ya. Apnea saat tidur atau sleep apnea adalah kondisi terhentinya nafas secara periodik pada saat tidur. Ini bahaya juga ya. Nah, kondisi ini diduga terjadi pada orang yang merokok. Maaf ya, yang terjadi pada orang yang sering ini ya, mengorok dengan keras ya. Sering terjaga di malam hari, insomnia, mengantuk berlebihan ya. Sakit kepala di siang hari, irritabel dan lain-lain. Bisa juga karena ngorok kemudian lidahnya menutupi saluran nafas. Nah, ini bahaya nih ya. Jadi kalau tidur jangan ngorok ya, jangan ngowoh ya. Jadi bisa miring kanan atau kiri sehingga ketika nanti ini lidahnya tidak bisa terjatuh menutupi jalan nafas. Nah, ya. Nah, sekarang masuk ke ini ya, ini pertemuan kedua ya. Masuk kepada asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah tidur. Yang jelas pertama adalah kita mengkaji ya, pengkajian terkait dengan pola tidur, diantaranya adalah riwayat tidurnya bagaimana ya, catatan tidur, pemeriksaan fisik, kemudian tinjauan diagnostik. Nah, nilai tidur diantaranya adalah ini, pola tidur yang biasa seperti apa, kemudian adakah ritual sebelum tidur, misalnya saya kalau nggak bisa tidur kalau belum membaca dongeng, saya nggak bisa tidur kalau tidak mainan HP, saya tidak bisa tidur kalau belum membaca buku, novel dan lain-lain. Itu adalah ritual ya, kebiasaan ya. Nah, penggunaan obat tidur atau obat-obatan lain dicatat ya. Kemudian lingkungan tidur seperti apa? Biasanya kalau tidur itu lampunya terang atau gelap, cahayanya ya. Kemudian pakai pendingin atau tidak. Nah, itu harus ditanyakan. Kemudian perubahan terkini pola tidurnya seperti apa, yang harusnya biasanya sebelum sakit dia mulai jam 9 malam sudah tidur. Nah, sekarang pada saat sakit bagaimana? Apakah ada perubahan? Nah, itu juga dicatat ya. Ini ya, catatan tidur. Jumlah jam tidur total per hari sebelum sakit seperti apa, selama sakit seperti apa ya. Kemudian aktivitas yang dilakukan 2 sampai 3 jam sebelum tidur itu apa? Jenisnya, durasi dan waktunya. Kemudian ritual sebelum tidur tadi ya. Kemudian waktu ya, saat pergi tidur, mencoba tidur, tertidur, terjaga di malam hari dan dibangun di pagi hari. Perawat dapat mengembangkan ini ya, ini kita bisa mengembangkan sendiri ya sesuai dengan respon dari pasien masing-masing. Nah, pemeriksaan fisik ya, meliputi observasi penampilan, perilaku, tingkat energi pasien ya. Kemudian pemeriksaan diagnostik ya, itu dapat diukur secara objektif dengan menggunakan alat yang disebut polisomnografi. Ya. Alat tersebut dapat merekam elektroensefalogram, elektromiogram, dan elektrookulogram. Ya, dengan alat tersebut kita dapat mengkaji aktivitas klien selama tidur. Aktivitas pasien tanpa sadar tersebut bisa merupakan penyebab seringnya pasien terjaga di malam hari. Nah, untuk diagnosa tergantung respon pasien ya, jadi kita tidak terpaku diagnosanya adalah ini saja, tetapi kita bisa mengembangkan sendiri, bisa sesuai dengan SDKI, bisa sesuai dengan Anda ya.
Untuk intervensi bisa NIKNOK atau bisa SLKI atau bisa SIKI kalau yang sekarang ya. Kalau yang dari PPNI atau dari standar PPNI sudah mengeluarkan bisa menentukan diagnosa berdasarkan SDKI, kemudian untuk input, untuk intervensi, output bisa menggunakan SLKI maupun SIKI ya. Nah ini diagnosa secara bisa di ini ya, gangguan pola tidur. Nah ini bisa dihubungkan dengan ini banyak faktor ya, bisa depresi, bisa nyeri, bisa sering terjaga, bisa aktivitas yang hari yang tidak adekuat, bisa perubahan lingkungan, bisa ketakutan dan lain-lain. Nanti dikaji sesuai dengan respon pasien. Sama halnya dengan perencanaan dan implementasi, kita sesuaikan dengan diagnosa yang muncul apa ya. Misalkan karena nyeri, ya berarti kita harus merencanakan, melakukan tindakan untuk bisa mengurangi nyeri sehingga nanti pasien bisa tidur ya. Oke, ini tergantung tadi ya, tergantung dari diagnosa yang kita munculkan ya. Nah, bisa dibaca sendiri ya, ini ya. Nah, batasi pengunjung, batasi asupan cairan, hindarkan prosedur yang tidak perlu selama periode tidur ya. Bantu upaya tidur, kaji rutinitas tidur, anjurkan atau berikan perawatan pada petang hari, gunakan alat bantu tidur dan lain-lain. Ya. Nah, itu ya. Intinya adalah ketika kita mengkaji tentang pola tidur ya harus dikaji mulai sebelum sakit bagaimana, selama sakit bagaimana. Kemudian kita menentukan diagnosa juga berdasarkan respon yang muncul. Makanya mengkaji yang selengkap-lengkapnya sehingga kita ketika menentukan diagnosa itu akan mudah ya. Oke. Baik, demikian untuk pertemuan pertama dan kedua tentang kebutuhan istirahat tidur. Nanti kalau ada pertanyaan bisa Anda tulis ya di bagian ini ya diskusi atau pertanyaan yang ada di e-learning ya. Tidak usah segan-segan, ditulis saja nanti Bukom buka dan Bukom langsung jawab di sana ya. Untuk pertemuan selanjutnya ya nanti akan Ibu jelaskan lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.